Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, kembali lagi bersama saya Rahma Utari dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas, talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Sahabat BB Batam, pada episode Ngobras kali ini, kita akan membahas mengenai wisata, edukasi, agrobisnis Batam. Baik sahabat BB Batam, saat ini telah hadir bersama saya seorang narasumber berada di lokasi agribisnis. Beliau merupakan manajer komersial Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Badan Pengusahaan Batam, Bapak Sutarno Dwi Karaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita kan sudah berada di tengah-tengah kebun, tentunya dengan suasana rindang dan juga asri. Saya ingin bertanya nih Pak, untuk pertama kalinya BB Batam membuka agribisnis yang tentunya sangat digemari juga oleh masyarakat Batam ya Pak ya. Ya, Kira-kira berapa sih Pak luas lahan di agribisnis ini? total luas lahan agribisnis ini lebih kurang 115 hektar. Tapi untuk khusus perkebunan agrowisata ini 1,8 hektar. Oke. Ya. Dan untuk buahnya sendiri apa nih Pak diproduksi? Buah di sini sebenarnya ada sekitar 16, tapi yang cukup terkenal dan saat ini lagi panen adalah lengkeng. Nah, lengkeng ini ada 3, lengkeng aroma durian, kemudian lengkeng Diamond River, dan lengkeng yang buahnya besar, itu lengkeng pimpong sebutannya. Wah, ada lengkeng pimpong juga ya Pak ya? Di sini juga ada matoa, Oke. di sini juga ada durian, di sini juga ada jambu madu, kemudian jambu kalau disebutnya bukan jambu batu, tapi jambu yang nggak ada bijinya nih. Jadi Jambu batu yang nggak ada bijinya itu nggak ada gimana bijinya itu ya. Pak? Ini contohnya seperti ini nih. Oke, Dalam model sudah ada ini contohnya ya Pak ya? Ya. Baik, baik. Terus kemudian ada mangga madu, ada beberapa lagi mangga. Saya juga karena cukup banyak. Cukup banyak ya Pak ya? Iya. Nah, ini kan sudah perkebunan Pak. Kalau misalnya pertanian sendiri, kalau nggak salah nih Pak, tahun lalu ada event untuk menanam padi. Iya. Apa benar Pak di Batam ini ada padi Pak? Iya. Jadi Wah, kita di sini ada namanya edu wisata ya. Jadi baik. khususnya bagi kalangan anak sekolah, mereka ini kan selama ini mungkin taunya Batam ini kota yang katakan besar, metropolitan, tidak ada sawah. Iya, Nah, di sini jelas, disediakan untuk mereka belajar untuk menanam padi, ada disediakan di sini. Nah, tempatnya. itu dia sahabat BB Batam, salah satu uniknya Batam ternyata ada sawah di sini ya Iya, Pak. iya. Luar biasa. Nah, untuk tanaman yang menjadi favorit pengunjung sendiri apa sih Pak? Selain tadi matoa, kelengkeng, jambu air kayaknya juga jadi favorit ya Pak jambu ya? madu. Jambu madu Jambu ya, madu, bukan jambu iya, air. Oke. Selain itu apa lagi Pak kira-kira? Mungkin vegetasinya beberapa yang ada di sini. Jeruk mungkin Pak ada di sini juga? Jeruk belum terlalu banyak, Oh, tapi belum yang ada ya, Pak, ya? tapi mangga nanti kemungkinan bukan mangga, apel India. Apel India. Apel India. Apakah ini langsung dari India Pak atau namanya bukan, saja? namanya bukan saja ya. apel India. Itu Namanya buahnya aja banyak ya. sekali, warnanya hijau. Satu pohon tuh bisa sekitar berapa ratus atau ribu buah gitu. Oh, sekali panen ya Pak ya? Iya, Luar biasa. Nah, tadi perkebunan sudah, pertanian juga sudah. Sudah ada perikanan atau belum nih Pak untuk budidaya airnya di sini? Perikanan sudah. Sudah ada juga? Sementara sudah, tapi lokasinya bukan di sini, tapi di Tanjung Riau kita juga punya lokasi perikanan. Oke. Dan sudah kita rubah menjadi tourism, ya. Tempat wisata sendiri. Di sana juga ada spot-spot untuk foto sekaligus edukasi. Sekaligus edukasi juga. Jadi tidak cuma di sini ya Pak ya, Iya. tapi di Tanjung Riau juga. Iya. Nah, kalau misalnya tadi perkebunan sudah Pak, Iya. pertanian sudah juga, Iya. perikanan sudah juga. Kalau peternakan nih Pak? Nah, di sini juga tersedia lahan untuk peternakan, luasnya 2,8 hektar, termasuk area untuk pemotongan hewan itu sekitar 2.000 meter. Baik. Ya. Dan ini juga berarti ada apa aja nih Pak di peternakan ini sendiri hewan-hewannya? Hewan-hewan yang dipotong ya seperti hewan untuk konsumsi hari raya ya, itu sapi, terus kemudian kambing. Kuda belum ada ya Pak ya? Kuda belum ada. Tapi soon to be Pak ya kayaknya. Nah, kalau misalnya tadi untuk
tempat hewan ternaknya sendiri 0,2 hektar, berarti apakah di sini ada pemotongannya juga, Pak? Ada. Sekaligus ada juga ya, untuk Pak ya? potong memang tempat pemotongan hewan di Batam ini yang boleh dikatakan resmi dan kemudian halal yang mendapat sertifikat itu adalah di tempat kita. Oh, sudah bersertifikat halal ya, Pak ya? Nah, itu dia sahabat BB Batam, bagi kalian semua yang sedang menonton dan apalagi ini udah mulai masuk mau hawa-hawa bulan puasa ya, Pak ya. Sesaat lagi juga mau Idul Fitri, yang mau berkurban, mungkin yang mau sedekah juga bisa langsung ke sini ya, bisa Pak ya. Nah, itu dia. Selain tadi sudah lengkap, kira-kira event apa sih Pak yang bisa diselenggarakan di sini? Apakah bisa misalnya arisan di sini atau mungkin ada anak-anak ingin berwisata di sini? Itu event-event apa Pak biasanya Pak? Lahan kita ini cukup luas. Kebetulan kami juga sudah mempersiapkan beberapa tempat seperti pendopo untuk acara kumpul bersama. Khususnya memang anak-anak sekolah mengadakan event-event, kemudian ke depannya ini katakan nanti mau wedding apa namanya tuh garden wedding ya atau apa namanya outdoor seperti itu ya Nah, Pak itu ya. boleh kita siapkan semuanya. Lahan masih cukup luas dengan latar belakang mungkin buah-buahan. Tadi kalau misalnya sudah diceritakan ada eduwisata, baik itu di sini, di perkebunan maupun di perikanan itu Pak. Kira-kira dari mana saja sih Pak? Apakah pelajar, mahasiswa, atau umum juga bisa? Semuanya ya Pak ya? Khususnya Kalau pelajar saat ini itu, adalah yang paling banyak pengunjungnya adalah pelajar. Dan kita memang memberikan informasi ke hampir semua sekolah di Batam, dari mulai usia PAUD ya sampai dengan SMA. Mereka itu mengisi kegiatan ekstrakurikulernya termasuk adalah edu wisata ini. baik. Edukasi untuk agrowisata. Berarti ini sudah termasuk di beberapa sekolah sudah ada kurikulumnya ya Pak sudah ya? ada Malah, kurikulum. wow luar biasa sekali sahabat BB Batam. Nah, kalau untuk petugasnya sendiri Pak, bagaimana? Apakah di sini semuanya sudah memahami betul bagaimana perkebunan atau mungkin ada mitranya Pak untuk melakukan pelatihan sebagai dan lain-lainnya? Petugas yang ada saat ini memang masih minim ya, karena yang berada di sini itu rata-rata sudah cukup berpengalaman, dari sisi juga masa kerjanya sudah cukup lama. Jumlahnya saat ini kalau nggak salah sekitar 4 orang cuma tinggal. 4 orang Pak untuk mengelola ini semua ya? Wow. Nah, kami membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai keahlian expert di bidang pertanian, peternakan, perikanan, karena lahan di sini cukup luas. BP Batam ini kan saat ini organisasi BP Batam itu sebagian menjadi namanya SBU, Strategic Business Unit. SBU ini termasuk di bawahnya adalah agribisnis. Jadi kita membuka peluang untuk kerjasama dengan pihak lain yang lebih berpengalaman. Wow, menarik sekali ya. Dan terakhir nih Pak, bagaimana rencana pengembangan untuk agribisnis ini ke depannya? Ya, rencana pengembangannya seperti tadi saya sebutkan, kita membuka peluang kepada para investor untuk mengembangkan lahan ini karena masih cukup luas dan berpotensi. Kemudian karena Batam ini sendiri berada di dekat katakan alur pelayaran dunia, dekat Singapura, tentu memudahkan bagi pengusaha yang akan menanamkan investasi di sini memasarkan produknya nanti. Ya, tentunya ini membanggakan sekali ya Pak ya, karena memang diproduksi oleh kita sendiri. Iya, betul. Baik, sahabat BB Batam, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program Ngobras dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sutarno yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada edisi Ngobras kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi di YouTube resmi Badan Pengusahaan Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.